Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Baktiara dengan NIM 21014201003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 3 Angkatan 2020. Sehubungan dengan tugas mata kuliah Teori Sastra pada semester 2 ini, mengenai bedah karya sastra, di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya dengan judul Analisis Nilai Moral dengan Pendekatan Pragmatik dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas 3 bagian umum, yaitu yang pertama pengertian pendekatan pragmatik, selanjutnya pengertian moral, dan hubungan pragmatik dengan moral. Apa itu pendekatan pragmatik? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendekatan pragmatik? Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik, pendidikan, moral, agama, maupun tujuan yang lain. Dalam praktiknya, pendekatan ini cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu bagi pembacanya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan moral? Nah, gimana nih teman-teman? Apa itu moral? Moral dalam KPPI tahun 2018 halaman 929 adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti. Moral pada kenyataannya membicarakan tentang persoalan benar atau salah, apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan timbulnya pengadilan dari masyarakat mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh seorang individu. Nah, pertimbangan moral ini tergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu tersebut, misalnya sistem sosial, kelas sosial, dan kepercayaan yang dianut. Moral yang berlaku di masyarakat bersifat mengikat terhadap setiap individu pada segala lapisan masyarakat yang ada. Setiap individu dalam bersikap, bertingkah laku, dan bergaul dengan masyarakat lain harusnya memperhatikan tatanan yang ada. Lalu, apa hubungan antara pragmatik dengan moral? Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang dalam kajian khusus masih memerlukan teori-teori bantu yang lain untuk menentukan kajian yang dianggap penting oleh peneliti dan untuk menentukan objek tertentu atau khusus. Begitu juga dengan teori moral, dalam perjalanannya tetap masih membutuhkan pendekatan pragmatik sebagai suatu sudut pandang dalam menganalisis sebuah karya sastra. Pendekatan pragmatik dan teori moral sama-sama membahas hubungan antara karya sastra dan pembacanya, yaitu pesan moral apa yang disampaikan oleh karya sastra kepada pembacanya. Nah, untuk membahas kebagian khusus yang merujuk pada analisis novel Surat Kecil untuk Tuhan dalam pendekatan pragmatik, kita merumuskan 3 masalah, yaitu yang pertama, wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang kedua, moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Dan yang ketiga, penyampaian nilai moral yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama dulu, ada wujud nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang A, wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama beriman, berdoa kepada Tuhan, dan yang ketiga sholat. Berikut ini akan saya jabarkan kutipan-kutipan yang dapat mendukung argumen tersebut. Yang pertama beriman. Kutipannya yaitu, alasanku memilih Al-Kamal tempat aku menuntut ilmu karena aku ingin mendalami nilai agama Islam lebih dalam
dan aku ingin sekali lancar membaca Al-Quran. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Keke memilih sekolah Al-Kamal karena ia ingin mendalami nilai agama Islam dan ingin lancar membaca Al-Quran. Dan itu merupakan wujud keimanan Keke kepada Tuhan. Karena ayah Keke juga selalu mengingatkan Keke mengenai sebuah ayat dalam sebuah hadis, yaitu tentang kebaikan orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya, berdoa kepada Tuhan. Kutipannya, kalau sudah begini, aku hanya bisa berdoa. Semoga saja Tuhan mengabulkan permohonanku. Kutipan selanjutnya, aku hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga yang aku khawatirkan tidak terjadi. Nah, kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa si tokoh aku, yaitu Keke, sangat menggantungkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dan ini merupakan moral yang dapat ditiru oleh para pembacanya. Tuh. Dia tidak pernah lupa memanjatkan doa kepada Tuhan setelah dia merasa sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Karena Keke percaya bahwa apapun yang dia kerjakan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa campur tangan Tuhan. Itu selanjutnya sholat. Kutipannya yaitu, dan malam itu aku pun sholat untuk meminta petunjuk dari Yang Kuasa dan bersyukur atas segala yang Tuhan berikan padaku, walau dengan penyakit ini sekalipun. Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa tokoh Keke adalah orang yang taat beribadah. Dalam keadaan apapun, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun ia sedang sakit, tapi ia tidak pernah meninggalkan sholat. Keke yakin bahwa Allah selalu ada untuk Keke, dan Allah lah yang memberikan jalan di setiap cobaan yang Allah berikan kepada umatnya. Selanjutnya ada wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri. Di sini juga ada 3, yaitu kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab terhadap pendidikan. Kutipan untuk yang kesabaran, yaitu, doaku selama ini telah didengarkan oleh Tuhan. Kesabaran dan keikhlasanku menerima semua cobaan ini telah terbayar dengan kesembuhan. Kutipan yang kedua, aku belajar satu hal dalam menghadapi semua ini. Kini aku siap dengan keadaan apapun yang Tuhan inginkan. Ya, aku akan kuat dalam menghadapi cobaan apapun darinya. Tuhan, terima kasih atas ujian terindah ini. Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa tokoh Keke merupakan sosok yang luar biasa. Dia berusaha sabar dalam menghadapi ujian dari Tuhan. Keke sangat kuat dalam menghadapi cobaan tersebut. Dia siap dengan apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Selanjutnya, untuk bagian keikhlasan, kutipannya yaitu, Ayah, jangan minta maaf, karena Keke telah ikhlas menerima semua cobaan ini. Keke aja kuat, Ayah juga harus kuat, dan kita sama-sama hadapi semua ini sebagai kasih sayang Tuhan sama Keke. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh Keke memang sosok anak yang luar biasa. Biarpun ayahnya kurang bisa menerima keadaan Keke pada awalnya, namun Keke tetap berusaha untuk membuat ayahnya tegar dan ikhlas menerima takdir Tuhan. Selanjutnya, untuk yang tanggung jawab terhadap pendidikan dapat dibuktikan dengan kutipan, aku tahu sulit untuk mengejar, tapi aku tidak akan menyerah. Saat sakit dulu, walau dalam keadaan buta, aku tidak pernah lupa membaca buku pelajaran. Pihak sekolah sempat memberikan aku kesempatan untuk tidak mengikuti ujian karena tertinggal banyak mata pelajaran. Tetapi aku menolak dan meminta ayah membiarkan aku ikut dalam ujian semester itu. Nah, dari kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Keke merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab untuk pendidikan.
Walaupun keadaan Keke sangat tidak memungkinkan untuk belajar, namun dia tetap berusaha untuk selalu membaca buku pelajaran dan mengejar ketertinggalan Keke tentang pelajaran. Pihak sekolah Keke juga mengizinkan Keke untuk tidak mengikuti ujian sekolah, namun dia tetap berusaha dan belajar supaya bisa mengikuti ujian. Selanjutnya yang C, wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, di sini terdapat part terbanyak atau bagian terbanyak, ada 6, yaitu yang pertama nasihat orang tua kepada anak, yang kedua nasihat antar teman, selanjutnya kasih sayang orang tua kepada anak, lalu kasih sayang anak kepada orang tua, kasih sayang antar teman, dan yang terakhir tanggung jawab orang tua kepada anak. Kita akan kupas satu persatu kutipan yang akan membuktikan hal tersebut. Yang pertama, nasihat orang tua kepada anak. Kutipannya, tidak hanya itu, ayahku juga selalu mengingatkan kepadaku untuk tidak berlaku sombong. Nah, dari kutipan novel di atas, dapat dilihat bahwa ayah Keke selalu berpesan kepada Keke untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak berlaku sombong. Gitu. Untuk yang nasihat antar teman, kutipannya, hanya satu kata yang bisa kusampaikan untuk sahabatku Fahda. Terkadang kita hanya akan menjadi anak kecil dalam mata orang tua kita. Namun, percayalah, keputusan apapun yang mereka berikan untuk kita, itu adalah hal yang terbaik dari apapun. Karena mereka sebagai orang tua telah menentukan jalan dan arah di mana kita akan menjadi hidup lebih baik. Tanpa mereka, kita bukanlah apa-apa di dunia ini. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, dapat dijelaskan bahwa nasihat antar teman dilakukan oleh Keke kepada seorang sahabatnya yang bernama Fahda. Keke memberikan masukan kepada Fahda karena menurut Keke, apapun yang menjadi keputusan orang tua itu merupakan hal terbaik. Yang ketiga, kasih sayang orang tua kepada anak. Kutipannya, aku tak mengerti apa yang terjadi, tapi wajah ayah tampak bersedih. Saat itu juga ayah berlutut mengikuti tinggi badanku. Dia memandangku dengan wajah penuh cemas, kemudian memelukku secara tiba-tiba. Dari potongan kutipan novel tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ayah Keke sangat menyayangi Keke. Beliau sedih ketika mengetahui bahwa anak tersayangnya terserang penyakit kanker. Yang keempat, kasih sayang anak kepada orang tua. Dapat dibuktikan dengan kutipan, ya Tuhan, aku tak ingin menyusahkan ayah lagi. Jangan lagi engkau memberikan cobaan ini kepada ayah yang sangat aku cintai. Pintaku dalam hati. Dari kutipan yang telah saya utarakan, terdapat permintaan Keke kepada Tuhan untuk tidak memberikan, maksud saya, cobaan lagi kepada ayahnya dengan kambuhnya penyakit Keke lagi karena ia tidak ingin menyusahkan ayahnya. Rasa sayang Keke kepada sang ayah membuat ia tidak ingin penyakitnya yang sudah lama hilang kembali pada dirinya karena itu akan menyusahkan ayahnya dan dia tidak ingin hal itu terjadi. Selanjutnya, kasih sayang antar teman. Kutipannya, merekalah yang memberikan aku motivasi untuk tetap tegar dan tabah menghadapi hidup ini. Sobat, kadang aku merindukan ibuku di saat seperti ini. Kasih sayang antar teman yang disajikan dalam novel ini ditunjukkan oleh kutipan yang telah saya bacakan, yaitu oleh Keke dan teman-temannya. Teman-teman Keke selalu memberikan motivasi untuk Keke. Mereka selalu memberikan semangat kepada Keke yang sedang mengalami cobaan yang begitu berat. Mereka selalu membuat Keke menjadi orang yang tegar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Tuhan. Dan yang terakhir, tanggung jawab orang tua kepada anak. Kutipannya, ayahku memang selalu bisa diandalkan sebagai dokter dalam keluarga kami. Apapun
kami butuhkan, kapanpun kami butuhkan, ia selalu siap sedia sebagai dokter jaga 24 jam dalam keluarga kecilku. Nah, di situ ditunjukkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, tanggung jawab orang tua paling dibutuhkan dalam setiap keluarga. Seperti tanggung jawab ayah keke kepada anak-anaknya, karena orang tualah yang menjadi tumpuan setiap anak-anaknya. Ayah keke selalu menjadi dokter jaga 24 jam. Beliau harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya ketika anak-anaknya membutuhkannya. Ayah keke juga selalu bisa diandalkan sebagai ayah sekaligus penolong keluarga. Nah, pembahasan yang kedua ada moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Di sini ada 8, yaitu yang pertama menerima takdir Tuhan, teguh pendirian, bersikap pasrah, suka bekerja keras, yang kelima berdoa kepada Tuhan, lalu tidak mudah putus asa, tidak tabah menghadapi cobaan, dan yang terakhir, percaya kepada Tuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai persoalan tersebut. Di sini tokoh utama yang pertama menerima takdir Tuhan. Dengan kutipan, awalnya aku selalu mengeluh pada Tuhan dengan keadaan keluarga kami. Tapi akhirnya aku berpikir, aku salah besar terhadap pikiranku. Harusnya aku tidak boleh seperti ini. Aku tidak boleh mengeluh. Semua harus aku jalani dengan baik. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh keke yang awalnya mengeluh apa yang diberikan Tuhan untuk keluarganya yang berpisah dan mengharuskannya memilih ayahnya, akhirnya dia menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi takdir Tuhan. Yang B, teguh pendirian. Kutipannya, tapi ini penting buat tim kita. Keke harus ikut. Andi izinin ya, nanti masalah ke dokter, Keke bisa suruh ayah mundurin aja. Dari kutipan tersebut, menunjukkan bahwa tokoh Keke merupakan manusia yang berpendirian kuat dan teguh pendirian. Meskipun ia sakit, demi untuk menyelamatkan tim volinya, dia rela mengundurkan jadwalnya untuk periksa ke dokter. Yang ketiga, bersikap pasrah. Tubuhku terasa lemas dan aku tidak bisa melihat dengan jelas cahaya mataku. Saat itulah aku pasrahkan semua hidupku pada Tuhan. Nah, bentuk kepasrahan ini selalu ditunjukkan Keke. Ia selalu bersikap pasrah. Walaupun ia sudah berusaha, namun ia tetap mempasrahkan segalanya kepada Tuhan. Yang keempat, suka bekerja keras. Dengan kutipan, aku tahu sulit untuk mengejar, tapi aku tidak akan menyerah. Saat sakit dulu, walau dalam keadaan buta, aku tidak pernah lupa membaca buku pelajaran. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa Keke merupakan sosok yang suka bekerja keras. Biarpun ia sedang sakit, namun dia tidak pernah menyerah untuk tetap menuntut ilmu. Yang kelima, berdoa kepada Tuhan. Kecurigaanku mulai timbul, tetapi aku menepi semuanya dan mencoba berhusnuzon atau berprasangka baik. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah semoga apa yang aku khawatirkan tidak terjadi. Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan pula bahwa Keke sangat menggantungkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dia tak pernah lupa memanjatkan doa kepada Tuhan setelah dia merasa sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Karena ia yakin apapun yang akan dia kerjakan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa campur tangan Tuhan. Yang keenam, tidak mudah putus asa. Dengan kutipan, memang sangat berat dan melelahkan sekali menjalani radioterapi itu. Tapi karena keinginanku untuk sembuh, dan setiap hari aku ditemani oleh ayah, Pak Ius, dan
tentunya teman-teman, maka semua itu aku jalani dengan senang hati. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa ketika Keke merasa berat dan lelah setelah menjalani pengobatan, dia tidak mudah putus asa dan selalu berusaha untuk sembuh. Meskipun ia sedang dalam keadaan sakit, namun dia selalu merasa senang karena banyak orang yang sayang kepadanya dan selalu menemaninya. Selanjutnya yaitu tidak tabah menghadapi cobaan. Dapat dibuktikan dengan kutipan, "Aku mulai marah terhadap keadaan dan tidak bisa mengendalikan diri. Aku memilih mengurung diri di kamar dan berhenti memakan obat-obatan terkutuk itu." Kutipan tersebut menjelaskan bahwa tokoh Keke tidak tabah dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Keke mulai marah terhadap keadaan yang penuh dengan cobaan hidup. Dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga kurang bisa bersabar. Dan ia menyalahkan keadaan yang tidak ia inginkan. Yang terakhir, yaitu percaya kepada Tuhan. Sini dapat dibuktikan dengan kutipan yang pertama, yaitu, "Tapi sekali ini Tuhan mengatakan pada kita semua, kalau tidak ada yang mustahil baginya, tidak ada yang tidak bisa ia lakukan." Yang kedua, "Walaupun aku seorang pesakitan, tapi aku percaya kuasa Tuhan akan membuatku mampu melewati semua itu seperti biasanya." Nah, Keke percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan apapun kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Keke percaya akan kuasa Tuhan, apapun yang sedang ia alami, Tuhan selalu bersamanya untuk membantu. Tuh. Dan bagian yang terakhir yaitu penyampaian nilai moral yang digunakan pengarang dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Pengarang menyampaikan nilai moral melalui bentuk penyampaian langsung. Nah, bentuk penyampaian langsung ini juga terbagi menjadi dua, melalui uraian pengarang dan melalui tokoh. Melalui uraian pengarang, yaitu, "Alasanku memilih Al-Kamal, tempat aku menuntut ilmu, karena aku ingin mendalami nilai agama Islam lebih dalam dan aku ingin sekali lancar membaca Al-Quran." Nah, pengarang novel telah memberikan sentuhan moralitas yang sederhana, namun langsung mengena. Kisah Keke dengan permasalahan kehidupan yang berpenyakitan, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca dengan mudah mengambil nilai moral yang terkandung. Seperti halnya yang telah saya bacakan tadi, cara Keke memilih sekolah menengah pertama, dia memilih sekolah swasta, sedangkan hasil NEM ia bagus dan mampu untuk masuk ke sekolah negeri. Namun, Keke memiliki alasan untuk tetap memilih SMP Al-Kamal untuk mendalami nilai agama Islam lebih dalam, dan ia juga ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, selanjutnya melalui tokoh. Melalui tokoh ini dapat dibuktikan dengan kutipan, "Tidak ingin membuang waktu, ayah langsung pergi ke Singapura. Ia membawa semua berkasku ke Singapura. Ayah relakan pulang hari itu juga demi ingin menjagaku di rumah." Dari kutipan tersebut dapat kita lihat bahwa kasih sayang Pak Jody terhadap putrinya juga ditunjukkan pada kutipan tersebut. Pak Jody bahkan rela pulang pergi Jakarta Singapura untuk mencari pengobatan Keke dan untuk menjaga Keke. Beliau tidak kenal lelah untuk kesembuhan putrinya. Nah, kesimpulannya pada analisis saya tadi itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Devonar, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, wujud nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu meliputi satu, wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.
yang memiliki varian berupa beriman, berdoa kepada Tuhan, dan sholat. Yang kedua, wujud nilai moral dalam hubungan manusia dengan diri sendiri yang memiliki varian kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab siswa terhadap pendidikan. Dan yang ketiga, wujud nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain yang ditunjukkan dengan nasihat orang tua kepada anak, nasihat antar teman, kasih sayang orang tua kepada anak, kasih sayang anak kepada orang tua, kasih sayang antar teman, dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang kedua, moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan hidup pada novel Surat Kecil untuk Tuhan meliputi perilaku yang baik dan buruk. Moral tokoh yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan terdapat beberapa varian, yaitu menerima takdir Tuhan, teguh pendirian, bersikap pasrah, suka bekerja keras, berdoa kepada Tuhan, tidak mudah putus asa, dan tidak tabah dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, bentuk penyampaian nilai moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu penyampaian langsung. Penyampaian nilai moral secara langsung dengan dua bentuk, yaitu melalui uraian pengarang dan melalui tokoh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.